Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas bab berikutnya, yaitu tentang external force convection. Jadi bab sebelumnya kita sudah membahas tentang dasar-dasar perpindahan panas konveksi. Nah, sekarang kita membahas tentang external force convection. Apa yang dimaksud external force convection? Sebenarnya kita bisa pahami melalui gambar berikut. Jadi di sini. Jadi contohnya ini, misalkan kita memiliki sebuah sistem perpipaan, di dalamnya ada mengalir sebuah fluida air, ini water, dan di bagian luar pipa itu ada udara yang mengalir melalui arah melintang pipa. Maka jika permukaan pipa ini memiliki temperatur lebih tinggi, maka akan terjadi perpindahan panas dari permukaan pipa ke udara. Karena udara ini berada di luar dari pipa, makanya ini yang disebut external force convection. Nah, apa yang dimaksud internal? Internal apabila terjadi perpindahan panasnya adalah dari permukaan pipa menuju aliran air yang ada di dalam pipa atau sebaliknya. Jadi misalkan air suhunya lebih tinggi, perpindahan panasnya dari air ke permukaan pipa bagian dalam. Nah, itu yang dimaksud dengan internal flow force convection. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang external flow convection. Oke, kita balik lagi sini. Jadi nanti setelah membahas bab ini, kita akan mampu menghitung laju perpindahan panas maupun massa pada aliran terbuka. Nah, ini nanti di 6.3 teman-teman bisa membaca sendiri apa yang dimaksud drag, itu kayak geser. Nah, ini kita fokus ke 6.4 perpindahan panasnya. Jadi perpindahan panas konveksi akan ditentukan, nilai koefisien perpindahan panas konveksinya ditentukan oleh nilai dari bilangan Nusselt. Nah, dari persamaan 6.1 bilangan Nusselt ini, contohnya ini NUX, ini maksudnya adalah bilangan Nusselt pada titik X itu sama dengan F, artinya fungsi X. Jadi X adalah posisi, dan Reynolds di titik X, Reynolds pada lokal di titik X tersebut, dan angka Prandtl-nya. Nah, seperti ini. Jadi bilangan Nusselt adalah fungsi dari tempat, angka Reynolds di titik tersebut, dan angka Prandtl. Nah, bagaimana terjadi jika perpindahan panas terjadi sepanjang profil tersebut? Makanya angka Nusselt-nya ditentukan hanya berdasarkan fungsi angka Reynolds di sepanjang profil tersebut dan angka Prandtl-nya. Nah, karena perpindahan panas ini dihitung menggunakan eksperimen, data-data eksperimen, maka angka Nusselt ini adalah fungsi dari C, konstanta ini, Reynolds pangkat M, dan Prandtl pangkat N. Nah, di mana M dan N ini akan ditentukan berdasarkan faktor geometri dan alirannya. Nah, karena ini akan kita bisa lihat di tabel berikutnya. Nah, pasal 6.3 ini menjelaskan, jadi besar perpindahan panasnya itu akan sama dengan koefisien konveksi yang ini, yang akan bisa ditentukan berdasarkan bilangan Nusselt. Terus luas perpindahan panasnya, luas permukaannya sama selisih suhu permukaan terhadap suhu fluida yang mengalir. Nah, seperti ini. Mungkin teman-teman akan bisa bahas lebih detail untuk berikutnya. Kita lanjutkan lagi. 6.5 tentang aliran paralel mengalir di atas plat datar. Jadi gini, di bagian ini kita membahas bagaimana misalkan external force convection-nya itu terjadi di atas sebuah plat datar. Jadi ini sebuah plat datar,
Ini ada udara, ini contohnya udara atau bisa juga air, mengalir dengan kecepatan V dengan temperatur theta hingga di sini. Maka yang terjadi pada jarak tertentu di atas plat tersebut, alirannya adalah laminar. Tapi pada titik tertentu akan terjadi aliran kritis dan akhirnya menjadi aliran turbulen. Nah, ini akan ada dua area, aliran laminar dan turbulen. Nah, di sini akan memiliki karakteristik perbedaan panas yang berbeda. Nah, di mana nilai angka kapan terjadi laminar, kapan terjadi turbulen, itu akan ditentukan oleh angka Reynolds sini, persamaan 6.4. Nah, di 6.4 ini bisa terlihat bahwa rumus angka Reynolds adalah rho, V, X, dan mu, ini vikositas. Ini ada faktor X. Nah, faktor X adalah, faktor X itu adalah faktor koordinat di mana titik itu akan diambil. Ini contohnya ini adalah X0 sampai ini X kritis sama X sama dengan L. Oke. Nah, jadi nilai angka Reynolds itu akan bervariasi sepanjang plat aliran. Nah, jadi kapan terjadi aliran itu turbulen? Nah, ini di 6.5 bahwa aliran itu akan terjadi aliran turbulen pada saat dia angka Reynolds-nya berada di atas 5 kali 10⁵. Ini. Jadi ini akan menentukan tipe alirannya. Jadi teman-teman bisa melihat nanti bahwa nilai Reynolds ini akan berubah sepanjang titik X, dan ingat di sini bahwa angka Reynolds itu juga akan mempengaruhi nilai dari angka Nusselt. Akibatnya apa? Jadi yang terjadi pada saat angka Reynolds itu bervariasi sepanjang aliran, yang terjadi angka Nusselt-nya akan bervariasi juga. Dan akibatnya nilai koefisien konveksi di sini juga akan bervariasi tergantung di mana titik itu diambil. Oke, seperti itu.